Nah, maka saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad pasti bisa kita contoh karena beliau manusia. Meskipun beliau manusia, tapi diberikan keistimewaan. Siapa yang berikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia betul Rasulullah manusia biasa. Betul manusia biasa. Kita sama sama Nabi. Nabi tidur. Kita juga tidur. Tapi Nabi sedikit tidurnya. Kita sedikit-sedikit tidur. Ya, Nabi kita makan, Nabi juga makan. Tapi Nabi kalau makan berhenti sebelum kenyang, makan setelah lapar. Kita sedikit-sedikit makan, beda sedikit sama Nabi kita. Ya, kita berkeringat, Nabi juga berkeringat. Cuma keringatnya Nabi jadi parfum, harum. Keringatnya Nabi diperebutkan para sahabat. Keringat tak? Cium aku sendiri. Tapi yang pasti mampu kita contoh. Nah, apanya kita contoh Nabi? Satu, Nabi itu Bu, sebelum lahir menderita Mi. Coba, masih dalam perutnya meninggal Mi bapaknya, yatim Mi. Sehingga kita dulu orang Bugis ada keyakinan, kalau ada meninggal dalam rahim ibunya, meninggal bapaknya, bisa mengobati becek. Tahu gitu becek kan? Itu yang ada becek yang di sini tuh ayah kadang dia bilang kalau anak mati bapaknya dalam rahim, mati bapaknya, obati mentata. Tidak tahu benar atau tidak, tapi tidak pernah kubuktikan. Itu. Nah, lahir Nabi hari kedua setelah lahir, ambil Mi ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. Berapa lama di ibu susunya? 4 tahun. Tahun keempat Nabi usianya, bawa kembali ke ibunya bersama Aminah. Usia 6 tahun, Nabi bilang makna, nak, kita pergi ziarah kubur. Kita pergi ziarah kubur nak di Yasrib. Yasrib dulu namanya, sekarang Madinah. Loki olong minta kiburu nambokmu. Itu berarti boleh ziarah kubur. Yang tidak boleh minta-minta dikubur. Ada orang minta-minta dikubur? Ada. Saya masih ingat waktu kecil dulu. Kalau pengantin baru tuh suruh pakai kemeja baru, lipas sakbe, suami istri. Datang itu dibawa sama bapaknya, pergi ziarah kubur neneknya. Oh ambo, engkau tuh kasih apomu, silalo na boti, ilo doang ngi kasih nama lampe sungena. Pak, itu cucumu kasihan, baru pengantin, doakan panjang umurnya, murah rezekinya. Kenapa orang mati diminta doakan Ki? Tak balik orang hidup doakan orang mati, bukan orang mati doakan Ki. Nah, sudah ziarah kubur, balik Nabi, balik nih. Ingat Bu, kakeknya Nabi Abdul Muttalib termasuk tokoh disegani di Mekah. Banyak juga pesuruh pegawainya. Disuruhlah menemani Aminah beserta Rasulullah pergi ziarah kubur. Pulang dari Yasrib di desa bernama Afwa, desa Afwa namanya, malasai makna Nabita. Aminah sakit, lalu sakit panas, demam, meninggal. Usianya Nabi waktu itu Pak 6 tahun. Meninggal ibunya Fatimah, Nabi sampai sedih dan pingsan. Beberapa saat beliau pingsan, akhirnya direndam di air, baru dia bangun. 6 tahun ibu yatim piatu nih. Ada di sini 6 tahun yatim piatu? Ada? Ada? Angkat tangan tak? Siapa yatim piatu usia 6 tahun? Tidak ada toh? Nabi 6 tahun sudah yatim piatu. Diambil sama kakeknya Abdul Muttalib. 2 tahun bersama kakeknya, meninggal lagi kasihan. 8 tahun Nabi meninggal kakeknya. Diambil oleh pamannya Abi Thalib. Dipanggil sama Abi Thalib. Usia 12 tahun Nabi sudah mulai dagang. Berdagang ke Syam. Itu di Syria sekarang. Itu di Lebanon sekarang. Jalan kaki itu Pak. Pakai onta. Kadang naik di onta, kadang turun. Sampai di Syam ada pendeta namanya Bukhairah. Dari kejauhan dia lihat goyang Nabi, diikuti di atas onta. Kemana itu Nabi?
diikuti oleh awan. Nabi Bu tidak pernah disentuh secara langsung matahari. Masya Allah. Pendeta Buhaira dari dalam gereja dilihat, ini kitab pernah dijelaskan dalam Injil. Ini ciri-ciri kenabian. Jadi orang pertama yang mengenali kenabiannya Nabi adalah seorang pendeta, namanya pendeta Buhaira. Dia panggil Abi Talib, amurena Nabita. Abu Talib, Tal. Besti. Itu kalau saya cikeli. Sini saya kok. Karena kenapa? Ini pendeta Buhaira penasaran ki. Ada 3 tanda-tanda kenabian menurut Injil. Injil Barnabas. Ya, pertama dinaungi oleh awan. Yang kedua namanya Ahmad. Dia tanya Abu Talib, apamu ini? Kemanakanku? Siapa namanya? Ahmad. Muhammad. Ciri kedua masuk. Penasaran, panggil. Ahmad, ta'al. Sini. Bisa saya lihat belakangmu? Dia buka belakangnya, langsung dia bilang, ada babak. Tahu bahasa babak toh? Beda tuh kope. Kalau kope itu begini. Beda tuh tompel. Kalau tompel di sini babak. Saya ada babakku. Ada babakku saya di belakang. Tapi dia tidak di sini saya babakku ini. Jadi kalau saya meninggal nah hilang kepalaku bisa kan ditandai. Ada babaknya di belakang. Ya kan? Nah, akhirnya pendeta Buhaira yakin ini nih Nabi akhir zaman yang dijelaskan oleh kitab kami. Lalu dia panggil Abu Talib, bawa cepat pulang ini kemanakanmu. Kalau nak dapat orang Yahudi nak bunuh. Balik. Kemudian usia 16 tahun Nabi sudah mulai berperang. Coba. Usia 16 tahun kita sekarang main game. Usia 14 tahun anak-anak kita sekarang membunuh. Itu di Konawe 14 tahun dia bunuh anak-anak. Nabi usia 16 tahun berperang. Tapi beliau bukan maju di depan. Apa tugasnya? Bukan perang waktu itu, perang membela agama. Karena belum ada agama Islam waktu itu. Perang antar suku. Perang kelompok. Di mana biasa terjadi perang kelompok? Ya? Kan dia ada. Ya kan? Dulu waktuku masih sekolah, Kelapa 3. Ya kan? Sekarang tidak ada semua itu. Ya, sudah. Apa tugasnya Nabi waktu perang waktu itu? Tugasnya menyediakan anak panah. Nah, usia kemudian 25 tahun mulailah ada seorang janda Mekah. Kenapa kita langsung bilang bah? Janda paling kaya di Mekah. Namanya Khadijah. Khadijah setiap saat dia selalu puji Muhammad di depannya sekretarisnya. Namanya Nafisah. Apa Nabi bilang Khadijah? Ini pegawai ini Muhammad baik kita wadi. Jujur ki. Baru selalu untung. Setiap dia bawa dagangan pasti untungi. Jujur dan bagus-bagus tong kulihat. Ya kalau bahasanya anak muda ya gemerak-gemerak tuh. Nah, Nafisah tahu, oh ini Khadijah nasukai pegawainya. Maka pada saat itu Nafisah menjadi tim sukses. Tapi bukan tim sukses pilkada. Nah datangi Muhammad. Muhammad apa? Kau tahu? Tidak. Karena belum aku tahu. Dalam buku tidak ada begini. Ini bahas aku tonji ini betul. Ya. Apa? Bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kok? Dia bilang, sembaran ini. Betul kak? Alhamdulillah. Tapi ini perempuan lebih tua dari kau. Dia bilang, tidak masalah Ji. Tapi 2 kali mi janda. Dia bilang, tidak apa-apa Ji. Tapi dia bosmu. Dia bilang, tidak apa-apa. Yang jadi masalah, betul karena suka kak. Dia bilang, tanam aku cikali. Tanam aku. Nanti punya urusan. Pergilah kepada Khadijah. Bunda, apa? Kita oke? Enggak, namanya belum pakai ikut. Apa?
Bagaimana kalau ada laki-laki suka sembarangan ini ya? Betul kak? Betul, iya. Alhamdulillah. Tapi dia lebih muda dari bunda. Tapi tidak ada masalah. Tapi dia pegawai tak? Tidak ada masalah Ji. Yang jadi masalah, betul karena suka kak? Nah bilang, tanam lagi. Ini disebut tim sukses yang menjaga kedua belah pihak. Tidak mempermalukan kedua belah pihak. Beda tim sukses pilkada. Saya waktu lihat itu orang protes soal caleg, saya bilang dupa kok. Bahasa aku, apa mako? Kenapa? Karena kau pilih karena nak sogok kok. Kan sebelum pil caleg dulu itu setiap saya ceramah tabligh akbar, jangan kau terima 300.000. Kau tidak kaya kalau kau terima 300.000. Kau tidak miskin kalau kau tolak 300.000. Tapi yang pasti kalau kau terpilih itu yang bayar kau, jangan kau heran dia akan hancurkan negaramu. Kau lihat ini sekarang, baru mako. Mau kok. Jangan kau heran kalau dia joget, kan memang artis. Artis kau pilih, ya wajar lah kalau dia joget-joget. Apa? Yang baik adalah ambil kau pelajaran tahun ini, ingat kau terus 2029 nanti jangan kau lagi menerima sogo. Itu jalan keluar yang terbaik. Bukan bakar anggota DPR. Dia itu kasihan orang, tidak ada salahnya meninggal 5 orang di Makassar. Akhirnya ada orang menjadi janda, meninggalkan anak yang masih kecil. Demi Allah yang ikut membakar dan menyebarkan berita bohong itu, kamu bertanggung jawab nanti di akhirat. Ya. Apalagi kalau kau sebarkan itu berita bohong. Benar saja kalau Islam mengancam keselamatan, tidak boleh kau sebarkan. Itu benar, itu berita. Tapi kalau kau yakin ini bisa rusuh orang, dosa kalau kau sebarkan. Apalagi kalau memang berita bohong. Islam bukan cuma mengenal amal jariah, tapi ada juga disebut dosa jariah.